Kalau gitu gimana kalau kamu kamu spill aja langsung? Ya, oke. Sebelum kita bertemu langsung nih sama gestar kita nonton dulu nih video profil gestar kita yang kece. Untuk kakak operator bisa tolong share screen-nya. Ya, betul. Oke, singkat doang kok. Wah, udah jelas kan siapa nih gestar kita hari ini? Yoi, semua orang kenal lah ya. Siapa sih yang nggak kenal? Kalau gitu langsung aja nih kita sambut pemilik akun Suka Sembayang atau Kak Wandi Murti. Halo Kak. Halo, Apa ada suaraku? kabar Kak? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Teman-teman apa kabar? Baik juga. Videonya lucu loh. Baru lihat ya Kak? Iya, baru lihat. Thank you ya, teman-teman SMVD. Iya. Tadi aku abis nonton live Kak Wandi yang singkat itu, tapi eh, lumayan apa lucu ya Kak. Iya, aku tadi Sebenarnya Kak, live bentar buat ngumumin ini. iya. Mm-mm. Kakak sebenarnya dari paroki mana sih Kak? Aduh, nah itu yang sebenarnya agak-agak jelas. Aku Kenapa itu tuh kan Kak? sebenarnya kalau misalnya mulai aktif menggereja ya, aktif di gereja, dari misdinar sampai ikut OMK itu di Paroki Santo Fransiskus Asisi Singkawang. Ada yang dari Singkawang nggak di sini? Aku pengen tahu dong. Misdinar Singkawang mana nih? Ada nggak? Nggak ada. Atau Kuskupan Agung Pontianak deh? Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nah itu aku aktif di sana sebagai apa namanya? Misdinar waktu itu sampai ikut OMK di sana. Terus karena harus menempuh pendidikan di Jogja, aku aktif di Babarsari, Paroki Santa Maria Assumpta Babarsari, Jogja. Itu. Oh, berarti dua ya, dua paroki. Ya, aktif di dua paroki itu. Udah nggak ada lagi yang lain. Berarti aktif di gerejanya ngapain nih Kak kegiatannya? Ah, biasa sih kayak kur itu pasti ya. Kalau misalnya kur itu kan bagian dari kegiatan OMK. Terus di Babarsari itu ada kegiatan, ada komunitas namanya komunitas pemasmur. Jadi khusus pemasmur gitu. Nah, kalau biasanya kan paroki-paroki lain mungkin yang biasanya aku misa, pemasmurnya kan adalah dari kelompok kornya gitu ya. Nah, kalau di Babarsari ini ada komunitasnya, jadi wadah untuk pemasmur tugas mingguan. Nggak hanya mingguan sih, pokoknya tugas di gereja deh, di paroki khususnya. Itu. Ini juga gabung komsosnya juga, multimedia Babarsari, namanya Kompari. Komunitas Multimedia Babarsari, Paroki Babarsari. Tuh. Nah, untuk kakak sendiri tuh ada alasan nggak sih kenapa memilih TikTok dan Instagram untuk media berkonten? Hmm, udah langsung ngobrol ini ya, kontenku ya. Mengapa TikTok, mengapa Instagram? Karena hanya itu yang saya bisa. Ya, maksudnya kayak media yang paling dekat ya dengan anak muda ya. Eh, Sebenarnya Instagram itu kan, malah justru kalau misalnya suka sembahyang itu mulainya dari TikTok dulu. Tapi sebenarnya aku mengenalnya eh, Instagram dulu. Nah, waktu itu karena karena
aku ada ikut pelatihan media sosial gitu, terus buat konten tentang bulan Maria. Nah, untuk sebagai bahan tugasnya, ya udah aku sayang nih kalau hanya jadiin kumpulin tugas, ya udah aku upload aja di TikTok kayak gitu. Kebetulan gaya-gaya videonya gaya TikTok banget gitu. Jadi aku milih media short video khususnya yang punya fitur short video kayak TikTok, Reels itu kan kalau di Instagram yang cocok dengan kontenku. Kayak gitu. Kalau Kakak sendiri nih, punya nggak sih konten andalan yang bisa dibikin buat jadi kontennya Kakak? Maksudnya konten andalan gimana tuh? Yang paling sering mungkin ya, yang paling sering dipakai buat ide konten nih. Jadi gini sebenarnya kalau dibilang andalan atau enggak itu kalau dibilang andalan enggak juga sih, tapi pastinya yang selalu teman-teman relate itu adalah konten yang semua dari pengalaman pribadiku kayak gitu. Pengalaman pribadiku sebagai Miss Dinar, pengalaman pribadiku sebagai OMK, pengalaman pribadiku sebagai eh, tugas kur, dirijen saat kur, terus macam-macam lah kegiatan-kegiatan di gereja. Nah, habis itu nggak sedikit juga konten itu idenya tuh dari teman-temanku, lingkungan-lingkunganku, kayak teman-teman Romo, teman-teman Frater, itu sering banget cerita. Wah, ceritanya menarik nih kalau dijadiin konten. Ya udah, kita point of view kan, kayak gitu. Nah, biasanya cerita yang dari cerita apa konten yang berasal dari true story atau pengalaman bisa lebih relate aja rasanya kayak gitu. Gitu sih. Berarti kakak full konten ya kak? Hmm? Full konten? Atau ada Gimana? kegiatan lain gitu? Oh, kegiatan ya. Kegiatan aku full konten. Oh, full konten. Full konten kreator. Ya. Mm-mm. Sehari-harinya ngonten gitu kak. Pernah nggak sih kak ngalamin kayak bingung gitu mau bikin konten apa atau stuck gitu ada kendala gitu? Mhm. Kalau misalnya bingung sih, kalau bingung tuh pasti ada, terutama pas awal-awal ya. Soalnya baru kita mulai coba konsisten. Tapi kalau misalnya kendala tuh biasa kendala di eh, kegiatan yang misalnya harus tanpa gadget gitu misalnya. Aku nggak bisa buat konten kayak gitu. Misalnya kegiatan aku di sini kan eh, sering juga ke daerah pedalaman ya, yang pedalaman yang bisa dibilang nggak ada sinyal kayak gitu. Nah, di situ kadang aku jadinya nggak bisa buat konten karena kendala sinyal, nggak bisa ngupload dan sebagainya. Tapi kalau untuk ide-ide sih, puji Tuhan, banyak banget insight dari teman-teman. Jadi biasanya aku live, aku minta ide tuh sama teman-teman. Kira-kira aku buat apa ya? Kira-kira aku buat apa ya ini gitu. Terus, oh buat ini aja. Aku pernah awkward banget pas pas misa mau kebelet pipis kayak gitu kan. Boleh tuh jadiin konten ya udah. Kebetulan aku pernah kayak gitu. Kayak gitu sih. Seru kok. Kendala-kendala ya pasti ada lah. Semua hal pasti ada kendala-kendalanya. Sejauh ini belum berarti lah kendalanya. Asik. Berarti biasa nanya ini ya di live. Tapi kakak kayak sering banget live. Aku nontonin kadang-kadang. Oh alah. Kadang-kadang apa sering? Waduh. Ya, nonton kakaknya sering, cuman aku nontonnya kadang-kadang gitu Iya, kan. iya, iya. Siap, siap. Thank Iya you, nih, thank you. teman-teman ada yang mau Aku nanya. kadang-kadang juga kok lah. Oh, mau nanya Iya, ya nih ya? tapi Udah mau nanya. nanyanya berarti di chat ya, Kak. Ya, oke. Teman-teman baca ya? Aku Ya. sulit. Alin tadi katanya mau nanya nih, Alin. Wah, Resen, aku mau resen, nanya boleh guys. dong, Kak? Boleh dong. Ini perwakilan teman-teman apa pertanyaan dari Kak siapa nih? Siapa sih namanya? Sorry. Ini Alin, aku Kak Alin sendiri. pribadi nih, Alin. Iya, aku pribadi. Oh, alah, Kira-kira ya.
Kak Wandi nih ada nggak sih cita-cita tersendiri selain konten kreator mungkin? Oh, cita-cita di luar konten kreator ya? Dulu sih ya, karena kan aku kan latar belakangnya musik ya, musisi ya. Mhm. Musik, aku kuliah musik, terus pastinya pengen jadi seniman. Seniman. Nah, terus eh, tapi tidak menutup kemungkinan untuk hal lain juga kayak gitu. Sejauh ini ternyata aku ketemu feel-nya di buat konten suka sembahyang nih kayak gitu kan. Tapi tidak meninggalkan eh, dunia musikku. Sampai saat ini aku masih ngaransemen, sampai saat ini aku masih buat musik, sampai saat ini aku masih melatih choir kayak gitu. Jadi kalau misalnya hal lain ya mungkin tapi bukan cita-cita juga sih. Hal lain yang aku inginkan tetap menjadi musisi kayak gitu. Berarti Kak Wandi ini udah keburu jatuh cinta ya sama dunia musik gitulah ya? Susah tuh kalau udah jatuh cinta duluan ya kan. Mm-mm. Oke, ini ada yang mau nanya nih, udah resen. Dari Hmm? Brian Tinai, Kak. Coba bisa unmute. Ayo, ayo. Jangan nanya soal liturgi ke aku ya. Soal kekonyolan-konyolan kegerejaan, itu aku paham. Kalau soal liturgi, ya mungkin bisa lah sedikit-sedikit. Ayo, Selamat teman-teman. malam kakak. Malam, Kak. Siapa ini kalau boleh tahu? Brian dari Keuskupan Timika. Brian. Harusnya cowok ya? Iya, Yes, oke. BTW Udah on cam, mau Brian. tanya, apa ini kalau misalnya pas lagi bertugas jadi jadi lektor Mazmur, kalau tiba-tiba ingin ke kamar mandi itu apakah boleh? Terima kasih. Hah? Aduh. Oke, oke. Yang pertama, aku nggak tugas lektor. Aku hanya nggak pernah tugas lektor sama sekali. Tapi aku tugas Masmur dan lainnya. Biasanya gini, teman-teman. Boleh tuh, aku rasa boleh nggak boleh itu aku rasa nggak ada larangan ya kalau misalnya di kalau kita misalnya persiapan Ekaristi. Nah, tapi kan repot kayak gitu loh. Kita apalagi kalau misalnya sekarang itu sudah wajib kita pakai alba tuh. Nah, kalau kita pakai alba, repot dong. Jubah segitu terus mau bongkar saat itu. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya aku sih mikirnya ya, waktu itu aku pernah di kondisi seperti itu, sebenarnya itu kita tuh nervous aja. Kalau misalnya pas ingin kebelat ke toilet kayak gitu. Nah, dan pastinya kalau misalnya udah tahu kita mau tugas, kita kurang-kurangin minum. Nervous tambah banyak minum, wah tuh makin parah tuh kebeletnya tuh. Jadi ya kalau misalnya haus, misalnya kita Mazmur ya atau lektor, kita butuh tenggorokan mm, lebih licin aja. Ya udah kayak minum sedikit aja gitu. Itu tuh kayak ngobatin nervousnya aja, bukan mengobati haus ya, teman-teman. Bukan melepas dahaga ya, itu lebih ke nervous aja sih. Pengalamanku seperti itu. Nah, kalau boleh atau enggak bolehnya, aku rasa boleh aja. Nggak mungkin dong kita misalnya benar-benar nggak apa nggak tahan kayak gitu. Terus harus nggak boleh. Cuman ya itu tadi repot gitu. Makanya penting untuk kita eh, saat tugas jadi petugas liturgi itu prepare sebaik-baiknya. Gitu aja sih, Kak Brian dari Timika. Thank you. Ya, bener ya. Sebenarnya tuh kayaknya nervous aja sih, Kak. Kayaknya bikin bikin grogi tuh jadi pengen ke toilet gitu. Tapi lucu ya pertanyaannya. Lanjut nih ya. Ada yang udah resen juga nih untuk Kak Vincentius Jimny. Boleh unmute nih. On cam, on cam. Biar enak kita ngobrolnya. Iya, bisa on cam juga ya teman-teman semua yang belum on cam juga. Ingat tadi di awal ada challenge loh teman-teman buat on cam.
Hmm. Siapa aja boleh kalau nanya. Ayo, teman-teman. Sepertinya Kak Vincentius putus nih dari Zoom kita. Kalau gitu nih lanjut nih Kak Maria. Oke, halo Kak Wandi. Oke, Halo, Maria. Kak, iya, aku mau nanya nih. Kakak kan sebelumnya itu, Bentar, Maria dari mana dulu? oh iya, aku dari Keuskupan Bogor, Kak. Oke, gimana Oke, Maria? Kakak kan sebelumnya ini pasti belum terkenal seperti sekarang dong ya. Gimana sih pas kakak tuh waktu pertama kali tuh benar-benar apa ya, FYP di mana-mana, di-repost di akun sosial Katolik ya, itu sering banget termasuk SMI juga pernah sempet nge-repost kontennya Kakak nih yang Miss Dinar baru sama Miss Dinar lama gitu kan. Nah, gimana sih perasaan Kakak? Apakah Kakak syok atau gimana nih aku terkenal gitu? Boleh nih sharing nih. Ah, gimana ya jawabnya? Sebentar. Eh, kalau misalnya dampak dampak dari buat konten, dampak dari dilihat banyak orang itu pasti teman-teman sudah ada gambaran lah. Tapi puji Tuhan sejauh ini cenderung cenderung sudah aku siapkan untuk seperti itu gitu, paham nggak Kak Maria? Ah, jadi kan takutnya kan biasa kayak gini nih, kasus banyak teman-teman adalah kita teman-teman kreator di lingkunganku, ketika dia sudah terpecah fokusnya dengan hal lain, misalnya entah eh, endorsement, entah popularitas yang lain atau apa dan sebagainya itulah. Jadi concern ke membuat konten sebenarnya dia itu menghilang kayak gitu. Nah, lengkap ya sampai sampai sini ya. Nah, jadi dan aku juga pernah di titik itu gitu. Jadi saking tergiurnya dengan hal lain, saking eh, shock dan sebagainya karena hal lain, aku nggak fokus di kontenku yang sebenarnya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau misalnya kita bermedia sosial, khususnya konten dan kreator kayak aku ini gitu. Tapi sudah ada gambaran sih, wah kalau misalnya dilihat banyak orang nih pasti pasti heboh nih gitu. Aku sampai saat ini ke gereja aja ya suka sprint kayak gitu loh. Kayak gitu pulang-pulang bisa langsung lari ke parkiran gitu. Biar nggak heboh aja kayak gitu. Hmm. Makanya tadi aku bilang kalau misalnya sudah bisa apa aku bilang senang ya senang, tapi dampaknya sih sampai saat ini jangan sampai mempengaruhi kontenku kayak gitu. Tetap bisa buat konten, toh sampai saat toh teman-teman kan bisa banyak yang melihat dan terhibur juga karena konten-kontenku gitu kan, bukan karena popularitas gitu, bukan karena popularitasku kayak gitu. Gitu. Kalau senang ya senang, cok ada sedikit. Gitu Kak Maria. Gimana? Sudah terpuaskan kah? Agak-agak tidak memuaskan Wah, ya jawaban saya ya. udah puas banget nih kayaknya ya. Soalnya kan kakak nih FYP dulu mulu nih di mana-mana kan, tiap buka Instagram. Makanya nih teman-teman di sini nih pada langsung on cam nih Kak. Karena tadi aku ngeliat nih dari tadi Nisa ya kayaknya pada off cam, begitu kakak naik kenapa yang cewek-cewek pada on cam ya? Kayaknya itu harus dipertanyakan deh. Ayo kenapa? Ya nggak? Oke, kembali ke MC lagi. Enggak, tadi karena instruksinya disuruh on cam. Ya, ya. Nah, kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya. Mungkin dari Miss Dinar Santo Mikael Cilegon. Cilegon. Puji Tuhan, masih aktif Miss Dinar Cilegon ya. Masih. Halo kakak, kami Mantap. Halo. perwakilan. Siap. Jadi buat Dengan Kak siapa kalau boleh tahu? Sundayang nih, kita sekarang lagi... Wandi aja Kak. Wandi aja Kak. Oh Kak Wandi, oke. Boleh ya Kak? Oke. Nah, Kak, jadi gini, di lingkungan kita, Santo Mikael Cilegon sudah tahu ya, sempat sudah masuk beberapa berita tentang gereja kita dan kawan-kawan, lingkungan, demo, dan sebagainya.
Begini, sebagai seorang misdinar, seorang muda Katolik lah, bagaimana sih cara rasional kita berpikir dalam menghadapi banyaknya hal-hal yang buruk yang ya jujur memang sangat tidak kita sukai, seperti hujatan ataupun kritik yang menyinyir dan merusak mental-mental anak muda, apalagi misdinar. Seperti, maaf kalau boleh saya ambil salah satu contohnya, penolakan pembangunan gereja dan juga ya para misdinar yang akhirnya ragu. Nah, sekiranya dari pertanyaan ini bisa nih sharing ke teman-teman gimana sih caranya rasional dan secara iman akan Tarsisiusnya itu juga selaras gitu. Itu aja sih Kak. Makasih Kak. Aduh, berat. Thank you. Kak siapa kalau boleh tahu? Kakak apa Boleh frater panggil Kak Acel aja. apa Kak apa Acel ini? aja gak apa-apa. Gimana? Acil? Kak Jojo aja Kayaknya gak bukan apa-apa. kakak-kakak biasa nih. Nah, oke, thank you. Bukan. Kak Jojo. Kak Jojo aja nggak Oke, apa-apa. Kak Jojo. Siap. Oke. Thank you Kak Jojo pertanyaannya. Ini adalah bisa dibilang hal yang sebenarnya cukup populer tapi kurang ada sounding untuk ini kayak gitu. Adalah insecurity di tengah eh, umat beragama yang lain gitu ya. Kita sebagai Katolik. Nah, tapi aku pengen menggarisbawahi ini. Kita tuh pada dasarnya kan sudah menjadi Katolik ya. Apalagi kita petugas liturgi, harusnya kita benar-benar ini dong. Nah, teman-teman, apalagi yang misdinar ya, yang sudah benar-benar mengimani Yesus secara Katolik kayak gitu. Nah, teman-teman yang poin paling penting yang aku highlight di sini adalah kita bangga dulu nih sebagai ini Katolik gitu kan ya. Setuju nggak teman-teman kalau kita bangga sebagai Katolik? Nah, kalau bangga itu kalau misalnya basicnya kita udah bangga, apapun yang kita lakukan atas dasar kebanggaan harusnya kita pede dong gitu kan. Nah, habis itu aku pribadi bekerja di lingkungan yang mmm, di lingkungan aku yang satu-satunya Katolik, yang lain adalah seorang Muslim kayak gitu. Tapi aku di sini tidak menyembunyikan identitasku sama sekali sebagai Katolik kayak gitu. Nah, seperti doa depan mereka pas kita lagi bukber, aku sendiri pakai rosario dan aku doanya tanda salib. Terus pas bukber acara aku yang nyariin tempat makan kayak gitu. Nah, tapi aku pernah dapat sharing dengan Romo ini, aduh lupa lagi namanya, Romo Reza dari Magelang. Nah, sebaiknya saat kita menggunakan identitas kita sebagai Katolik, selagi kita berbuat baik dengan identitas kita, kita harus bangga kayak gitu. Kita menormalisasikan hal baik dengan identitas Katolik. Nah, kalau misalnya hal baik itu tidak mungkin dong, hal baik dalam konteks sosial ya, tidak mungkin dong kita tidak diterima dengan baik juga kalau misalnya hal baik itu. Paling tidak sih awalnya seperti itu. Puji Tuhan sampai saat ini waktu itu teman-temanku yang sering kayak, "Ah, ngapain selebrasi?" gitu ya, pas lagi doa tuh. "Ngapain selebrasi mau makan?" katanya. Kan repot gitu kan, maksudnya, eee dibiasakan aja hal-hal itu di depan teman-teman yang lain, aku rasa mereka akan terbiasa sih, Yang jangan itu kita menggunakan identitas kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, seperti itu yang, eee, paling yang harus kita perhatikan. Nah, kalau misalnya, insecure itu pasti pasti ada sih, tapi ya itu, kita harus dari awalnya dulu nih, apalagi kita sebagai petugas liturgi, misdinar, OMK, dan sebagainya. Atau yang aktif di gereja lah, bangga dulu lah jadi Katolik kayak gitu. Kalau misalnya udah bangga, kebanggaan itu bakal kalian pede kok dengan nge-share ke sekitar. Termasuk aku buat konten Katolik itu atas dasar bangga dengan Katolik itu sendiri, seperti itu. Makanya aku ada kalau teman-teman ada nggak perhatikan kontenku yang
Katolik amatir makan di tempat umum gitu. Yang tanda salibnya kayak salib kebalik gitu, kayak gini doang gitu kan. Nah, terus kalau kita yang bangga tuh kita gini, ya udah santai. Idealnya kan secara iman Katolik kan idealnya kita di Bapa, Putra itu di pusar, Roh Kudus kanan kiri bahu. Sorry, kiri ke kanan bahu. Nah, seperti itu. Pede dan bangga aja sih menurutku ya. Kalau kita udah bangga pasti kita pede. Nah, kalau hujatan dan itu memang hal yang berbeda soal mentalitas ya. Itu hal yang berbeda lagi. Kalau misalnya mental itu lebih ke mulai dibiasakan mungkin ya. Aku juga bukan pakar seorang apa pakar psikolog yang paham soal mentalitas seseorang. Tapi menurutku kalau kita mulai terbiasa, kita berdamai dengan keadaan, kita semakin bisa memaklumi sih dengan keadaan itu. Tapi yang paling penting ya tadi, dengan identitas kita bangga dan kita berbuat baik. Itu sih. Lengkap banget, Kak. Tadi pertanyaannya agak berat, tapi ya bener sih, Kak. Tadi aku juga lihat yang konten itu langsung terpikirkan olehku yang harus pede dan harus bangga untuk menjadi orang Katolik, ya kan, Hmm. Kak? Oke, makasih untuk Kak, siapa tadi? Jojo, ya, untuk jawab Jo, pertanyaannya. Oke, selanjutnya nih, kalau dari urutan recent sih, Gracia dulu nih. Bisa unmute nih, dan tanya ke Kak Wandi. Nah, kelebihan apa pas jadi Miss Dinan? Kelebihan apa sih? halo. Ya, Kenalan dulu. Ya apa sih nulis Dindar gitu. Kenalan dulu. Siapa, dari mana, keuskupan mana gitu. Biar teman-teman yang lain tahu. Halo. Siap. Halo. Kayaknya suaranya kurang jelas ya. Apa emang ini? Iya. Kita lanjutin dulu aja ya. Ntar kalau misalnya mau bisa ini. Oke, kita lanjut ke Miss Dinar Tuka. Bisa unmute? Udah di ini. Halo, dari Miss Dinar Tuka. Oke, kita lewat chat. Bentar. Oke, dibacain wakilin ya. aja nggak apa-apa. Kak, mau tanya dong, untuk membuat konten-konten yang menarik, dan kan pasti susah nih. Nah, bagaimana caranya untuk membuat konten yang menarik itu? Oke. Dari istilah itu ya. Buat konten yang menarik. Yang pertama, menilai itu menarik atau enggak sebenarnya adalah teman-teman yang nonton. Kayak gitu. Nah, di situ aku lebih di konten itu aku lebih ke berekspresi aja dengan gayaku kayak gitu kan. Terus kayak mungkin yang membuat itu menarik yang mungkin menurutku adalah pengalamannya. Pengalaman di gereja yang aku visualisasikan kayak gitu dalam konten. Mungkin menariknya di situ karena relate. Kalau misalnya kita relate, ih asem aku banget ini kayak gitu nih konten gitu kan misalnya. Mungkin yang menarik itu, tapi kalau untuk persoalan teknis aku kurang paham ya. Karena itu ya udah pakai intuisiku aja kalau misalnya buat konten. Kalau misalnya buat konten itu habis itu referensi lah gaya-gaya TikTok tuh kayak gimana gitu. Gaya-gaya short video gitu. Tapi untuk menarik dan tidaknya sebenarnya ngukur itu teman-teman yang nonton. Nah, tapi setelah aku baca yang menarik menurut teman-teman penonton adalah yang semua visualisasi
yang dari pengalamanku pribadi dan pengalaman teman-teman yang berkegiatan di gereja kayak gitu. Tuh Miss Dinar Tuka. Tuka apa? Itu nama tempat ya Tuka ya? Kayaknya iya nih. Oh iya, udah Tuka. menjawab ya. Iya, nama Oh daerah. ya, namanya daerah. Oke, siap. Mm-mm. Thank you, Miss Dinar. Tuka, Bali. Oke, intinya eh biasanya sih konten-konten zaman sekarang yang relate-relate gitu ya Kak kalau di TikTok. Hmm, mau senangnya kayak gitu. Iya, Kukira konten rupanya kisahku kayak gitu kan. iya benar-benar. Kalau gitu Kak, ini kayaknya dari tadi Kak Yuni udah nggak Iya. sabar banget nih buat tanya ya Kak. Ayo, ayo Kak Yuni. Aku sambil minum sebentar ya, Boleh Kak, teman-teman. boleh Kak. Nih, kelihatan nggak Apa tuh kak? Kira-kira tulisannya? kamu bertanya ya? Tulisannya ini Baik. I'm Catholic. Tulisannya ini I'm Catholic and proud of it. Beli di mana tuh Kak? Ya. Merchandise-nya single Katolik, grup single Katolik. Oke, oke. Kak Yuni Ayo, bisa berbicara? Ya. Oke, halo semua, selamat malam. Di sini udah malam ya. Mohon maaf sebelumnya kalau ribut karena lagi di biara baru selesai ibadah OMK. Perkenalkan, nama aku Yuni dari Keuskupan Manokwari Sorong, tepatnya di Kota Sorong. Aku mau tanya sama Kak Wandi, kan Kak Wandi juga kan pemazmur di gereja. Aku mau tanya, Kak Wandi itu udah mazmur dari umur berapa, dan gimana caranya kakak untuk memupuk kepercayaan diri supaya bisa tampil di gereja gitu. Terima kasih. oke. Siapa tadi namanya? Aku lupa. Yuni ya? Iya, Yuni. Kak Yang Yuni. sebelahnya siapa? Yang sebelahnya siapa tuh? Angel Kak. Eh, Angel. Di sini sama lu. ada Bruder. Oke. Halo, brother. Halo, sister. Oh, bukan sister ya? Oke. Nge-game ya? Aduh, gak bisa bahasa Inggris. Gini, oke aku jawab ya Kak Yoni dan teman-teman. Thank you banget dari Sorong udah join. Makin berasa se-Indonesia jadinya kita. Terus untuk memupuk kepercayaan diri sebenarnya, nah ini fun fact. Sampai saat ini setiap aku Mazmur itu deg-degannya tuh luar biasa. Luar biasa. Seluar biasa itu. Karena menurutku perform di atas altar dengan perform di atas panggung itu beda. Kalau misalnya kita di panggung, mindsetnya perform itu ngajak lebih cair gitu ya. Ini umat mau dicairin kayak gimana gitu kan. Kalau kita di altar, nah kayak gitu kan. Terus, dan paling penting adalah kita kalau misalnya Mazmur itu kan membawakan firman Tuhan. Membawakan firman Tuhan. Nah, paling penting membawakan firman Tuhan itu harus jelas. Setuju nggak sih? Gitu juga Lektor, bukan hanya Mazmur ya. Kita bawa bacaan juga harus jelas gitu. Nah, sampai saat ini aku nggak pede itu hanya satu, ketika aku nggak hafal, nggak kuasai materi. Ketika nggak kuasai materi itu aku pasti kacau beliau lah. Aku pernah kan, aku kan latar belakangnya musik ya, musik dan aku cukup terbiasa dengan baca note. Dan aku terbiasa juga prima vista. Prima vista itu baca langsung eh, baca langsung nyanyi gitu loh, paham nggak sih? Note dengan liriknya. Nah, terbiasa juga seperti itu. Waktu itu aku pernah meremehkan itu, jadi kayak, nanti misa mingguan biasa gitu kan. Misa mingguan biasa, santai lah kayak gitu kan. Aku juga bisa prima vista kayak gitu. Begitu masuk sakristi, ngelihat ngelihat buku Mazmur, buset tuh kayak tulisan tuh kayak menari-nari gitu. Jadi kayak nggak konsen aja gitu karena satu ngerasa bersalah karena terlalu nyepelekan,
kedua ternyata aku lupa ternyata kita bermazmur itu beda dengan kita perform kayak gitu, beda feel-nya. Nah, udah jadi di atas altar itu pure improvisasi gitu. Banyak improvisasinya. Nah, terus aku pernah yang aku persiapkan betul materinya. Nah, di situ aku pede. Waktu itu misa Kamis Putih yang kemarin tahun lalu ya, ya benar tahun lalu. Misa Kamis Putih tahun lalu itu aku latihan Mazmur dan aduh lupa lagi aku namanya. Yang pencucian kaki itu loh, apa namanya? Pencucian kaki itu enggak? Ketika Yesus membasuh kaki mereka. Nah, itu pokoknya gitu. Aku nggak tahu itu apa namanya. Oh, Katolik apa nih nggak tahu. Pas itu aku latihannya lebih dari 1 bulan, hampir setiap hari. Nah, pas hari H, aku jauh lebih pede, meskipun masih deg-degan ya. Itu deg-degannya parah sih. Aku kayak muka sok-sok senyum, sok cool itu. Tapi padahal hati deg-degan. Tapi yang menguatkan aku adalah aku menguasai materinya. Kayak gitu. Paling penting kuasain materi dan pastinya dihayati juga apa yang kita baca, apa yang kita nyanyikan. Wah, ya benar. Oke. Eh, udah terjawab belum nih? Tadi siapa yang nanya? Kak ini ya? Sudah, Yuni terima Yuni dari kasih. Sorong. Manokwari. Sorong Sorong apa Manokwari tadi? Ya, Ya. Sorong ke kiri apa ke kanan? Ke kanan. Kamera dong ya. Enggak ya. Dan timur juga. Ih, kacamata sudah. Oke. Makasih ya Kak Yuni, makasih juga untuk Kak Wandi yang udah menjawab. Tapi sebelum lanjut, ini aku mau tanya juga deh Kak. Untuk dari Kakak nih Kak, ada nggak sih harapan dan saran untuk orang muda dan misinar sebagai masa depan dan saksi Kristus nih, sesuai sama tema kita? Harapan dan saran. Aduh, aku sebenarnya terus terang aku bukan orang yang cukup religius ya, cuman aku aktif di gereja aja. Tapi aku merasakan hal ini. Apa tuh, Kak? Selama aku buat konten. Selama aku membuat konten, aku merasakan gini. Ternyata di kontenku yang remeh-temeh, itu banyak banget kayak DM, komen yang ngerasa, makasih Kak, aku udah mengingatkan aku lagi. Makasih Kak, aku jadi semangat di gereja. Makasih Kak, aku jadi semangat lagi pelayanan karena ngelihat seseru ini jadi mistinar, seseru ini jadi lektor, seseru ini jadi pemazmur. Terus itu aku ngerasa kita dengan konten yang seperti itu aja untuk menghibur diriku, mengekspresikan diriku dan menghibur pure konten hiburan aja bisa menjadi berkat mengingatkan teman-teman kayak gitu loh. Yang kemarin sempat meninggalkan hal itu, pelayanan dan sebagainya. Terus yang paling aku nggak nyangka lagi adalah ketika aku buat konten itu nggak sedikit juga itu dari non-Katolik, apapun itu agamanya, non-Katolik penasaran dan menjadi wadah mereka cerita tentang mereka bersaksi tentang gimana bahasanya? Mereka memberi kesaksian tentang mengalami Tuhan kayak gitu, paham nggak? Mengalami Tuhan Yesus yang mereka tidak berani ceritakan ke orang lain bahkan keluarganya kayak gitu. Mereka menceritakan, aku menjadi wadah buat mereka cerita dan puji Tuhan aku nggak bisa nggak berkapasitas sih untuk menjawab semua apa kegelisahan mereka, tapi paling tidak aku bisa menjadi wadah untuk aku hantarkan lagi ke orang yang lebih berkapasitas kayak itu. Jadi seremeh apapun pelayanan, bukan seremeh, seperti apapun pelayanan teman-teman, meskipun tidak terlalu besar mungkin hal yang bisa dibilang orang kira remeh-temeh, tapi itu bisa menjadi berkat juga buat orang lain kalau memang kita sungguh sih. Oke, Kak. Nah, sebelum lanjut nih ke pertanyaan dari teman-teman Miss Dinar yang lain, aku tuh mau nanya ngewakilin teman Miss Dinar yang udah komen nih sebelumnya. Kira-kira Kak Wandi nih pernah nggak sih kepikiran jadi biarawan? Secara kan Kak Wandi sendiri nih aktif banget nih di gereja.
Kira-kira gimana, Kak? Kak Alin nggak tertarik jadi biarawati, sedangkan Kak Alin nih aktif banget jadi Miss Dinar dan Miss Dinar Indonesia lagi kayak gitu. Aku sih belum ya, soalnya kebetulan aku baru nih jadi Miss Dinar. Oh ya, ya. Eh, Canda bercanda. Itu tuh gini, dulu sempat kepikiran pengen hidup membiara, kita tapi aku rasa itu bukan bagianku kayak gitu. Gitu aja sih. Aku bisa melayani di luar biara. Nah, terus mungkin karena aku yang basicnya seniman dan yang rebel banget ya, dan yang kayak nggak bisa diatur ya, pasti banyak batasan kalau aku memilih biara untuk media pelayananku gitu. Mm-mm. Kalau misalnya aku di biara, mungkin nggak ada kontenku yang terakhir yang barusan aku upload kayak gitu. Misuh gitu, ada misuh-misuhnya kayak gitu. Mm. Kayak gitu, mungkin agak sulit kayak gitu. Mungkin juga banyak hal lah, aku nggak bisa terlalu ku sendiri kayak gitu sebagai seniman kayak gitu. Tapi eh, pernah punya ketertarikan sih jujur aja. Satu lagi nih, Kak, dari aku. Kalau menurut Kakak, kalau misalkan ada seorang Katolik yang menjalankan hubungan dengan yang bukan Katolik nih, kira-kira itu gimana nih, Kak? Aduh, seperti pakar cinta ya saya. Oke, oke. Pengalaman aja ya, share pengalaman ya. Aku bukan memberi ukuran ini. Tapi di Katolik itu kan ada apa ya istilahnya dispensasi itu. Aku lupa istilahnya. Nah, untuk menikah beda agama kayak gitu. Tapi dia tidak menerima sakramen setauku ya, setauku. Coba kalau misalnya ada bruder atau teologis lain yang paham, aku lupa sih detailnya. Intinya menurutku sakramen kalau misalnya untuk sorry ya, misalnya untuk ke berpasangan adalah kan pasti goalsnya adalah jenjang pernikahan atau sakramen perkawinan Katolik gitu kan. Nah kalau nggak ada tujuan ke situ kayak mau ngapain kayak gitu loh, wasting time kayak gitu. Aku pernah buang waktu soalnya, pernah buang-buang waktu kayak gitu soalnya. Udah terlanjur, Kak. Gimana dong? Ya aduh, masih muda, masih bisa bilang sorry ya, Katolikku terlalu keren untuk aku meninggalkannya kayak gitu. Kayak gitu ya, tapi Jadi itu sih. Banyak juga teman-teman, bahkan waktu itu aku ngontrak di Jogja, ibu kontrakanku itu dia adalah seorang Katolik yang taat, taat dan suaminya adalah seorang Muslim yang taat. Kelihatan dari luarnya sih ya akur-akur aja kayak gitu, nggak ada masalah. Tapi menurutku kalau bisa bareng itu ngapa tidak? Kan kita kan tahu Yesus satu-satunya jalan dan hidup kan, jalan apa? em, apa sih jalan dan hidup. Tidak akan ada yang masuk ke rumah kerajaan Allah kalau tidak melalui aku kata Yesus kan. Nah kalau misalnya kita udah tahu itu, ngapa kita tidak mengajak orang dan sekitar kita yang kita cintai untuk ke jalan Yesus gitu. keren banget nih, Kak, kata Kak Rey. Iya. Katolikku terlalu keren untuk meninggalkannya. Oke, oke. Iya ya. Oh ya, aku pernah gini-gini. Ada gini. Aku lupa event apa gitu. Event Miss-missan lah. Aku lupa Miss apa gitu ya. Aku lupa. Waktu itu ada pertanyaan soal relationship. Bagaimana misalnya kamu mendapatkan pasangan eh, yang bukan dari agamamu kayak gitu kan ya. Terus dia jawab kayak gini. Aku pasti akan meninggalkannya gitu ya. Alasannya bagaimana bisa aku mencintai apa bagaimana bisa aku memilih cinta yang baru dan aku mengorbankan Iya. cinta Yesus yang sudah aku terima dari sejak aku lahir kayak gitu. Waduh tuh. Dalam ya kata-katanya. Hmm,
Untuk apa aku cintain Ini hal baru yang aku tidak tahu endingnya seperti apa? Dan aku mengorbankan cinta Yesus yang begitu luar biasa yang mencintaiku bahkan sebelum aku lahir katanya. Waduh, itu eh. Serem. ini lumayan agak nyindir ya buat teman-teman yang pacaran beda agama. Aduh. Oke, Enggak, ini bukan nyindir, ini namanya rekomendasi. Oke. ingatkan kembali. Banyak loh OMK misinar yang jomblo gitu. Aku merekomendasikan nih. Gitu. Oke, lanjut nih ya. Ada dari Lanjut. Kak Rama nih. Bisa unmute ya, Kak? Kalau mau tanya. Ya, Karama. Wah, di chat. Udah kirim nih. Oh, pada Aku di bacain chat ya. gitu. Nih, kebetulan teman-teman misinar mayoritas juga sudah masuk OMK nih, Kak. Tentunya dengan segala pengalaman, Kak Wandi sudah banyak menemukan OMK yang belum aktif. Nah, bagaimana cara kita dapat mengajak dan mendorong teman-teman OMK yang belum bisa aktif nih, Kak? Dari Rama. Oke. Banyak banget keresahan soal ini, soal mengajak teman-teman untuk bisa aktif. Yang pertama, OMK itu menurutku adalah salah satu style kita bersosial kayak gitu. OMK itu salah satu gaya bagaimana kita merasa nyaman di OMK atau di misdinar, kelompok misdinar kayak gini adalah karena kita suka dengan gaya sosialisasinya kan. Dan menurut kita keren juga gitu kan. OMK tuh sekeren ini, misdinar tuh sekeren ini kayak gitu kan. Nah, dan mungkin itu yang belum bisa sampai ke teman-teman yang tidak aktif. Tapi kita sepakat orang nih tipikalnya beda-beda ya. Makanya mungkin keseruan di OMK keseruan di OMK yang teman-teman alami adalah karena teman-teman suka lingkungannya, yang belum tentu orang lain juga suka kayak gitu. Nah, paling cukup ampuh sih sebenarnya selain kita mengajak terus, pastinya mengajak terus, kita jangan berhenti, jangan pernah capek untuk ngajak gitu. Gimana pun penolakan itu udah pasti kalau untuk orang yang memang nggak suka. Nah, selain kita nggak berhenti untuk ngajak, kita tuh adain juga strategi kayak menghadirkan minat bakat di OMK. Kayak misalnya sekedar ini ya, kalau misalnya orang yang sepele lah, kayak misalnya sekolah olahraga kayak fun futsal, badminton, atau pingpong kayak gitu. Terus kalau misalnya wah itu tur tuh seru banget, kayak touring touring Gua Maria ini kayak gitu. Tapi yang safe lah, kalau misalnya untuk teman-teman sinar kan terlalu lintas umurnya terlalu panjang ya. Ada yang masih kecil banget, mungkin sulit. Tur gitu kayak misalnya tur Gua Maria ini atau apapun lah yang sifatnya minat bakat yang mungkin menjadi kesenangan teman-teman lain yang belum bisa ikut kayak gitu. Minat bakat tuh cukup ampuh sih menurutku. Aku sharing juga dengan Romo, itu adalah salah satu yang cukup ampuh untuk mengajak teman-teman OMK yang ngerasa kayak ini buat apa sih ikut OMK kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak buat sharingnya hari ini. Tapi sebelumnya kita mau nanya nih, Kak Wandi ada nggak sih mazmur atau lagu favorit gitu? Mazmur favorit, Mazmur Pentakosta Lama. Wah, kira-kira bisa nggak sih ini dinyanyiin nih buat kita? Tidak. Sedang duga. Dikit aja, Kak. Tapi kalau mau lengkap juga nggak apa-apa, Kak. Ya, kalau mau lengkap boleh banget Kak. Oke. Minum dulu ya. Tidak ada janjian tiba-tiba disuruh Mazmur. Sebentar ya. Coba siapin nih kameranya. Kenapa siapin kameranya? Biar bisa ini nih. Pakai alat musik. Juga story ya. Lagi nge-zoom sama Kak Nggak ada. Wandi gitu. Itu juga Nggak bisa. ada alat musiknya, sorry. Saya, aku ambil nada dulu.
Nah, apa ya? Bentar Kosta. Tahu kan yang ini? Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi pari seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdandang sinar kebesaran. Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi pari seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit kau pasang bagai kemah. Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi pari seluruh muka bumi. Terakhir, firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Semua, utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi pari seluruh muka bumi. Wah, Rasa konser ya? merinding deh dengernya. Alin nggak mau ngebales, Lin? Nyanyi berdua nih. Aduh, gimana ya? Nanti deh kapan-kapan lain waktu aku main bagian main pianonya aja. Wah, Asik, organis gereja nih. Aku Sun ya Itu, Kak, Sun jadi satu organis doang, gereja, amin. sampai apal banget. emang Amin. Mazmur ini sih Harus. enak sih itu. Pokoknya Iya keren kan, banget bener deh kan? Kakak tadi. Tapi Enak itu kan. tapi gini, tapi sayang banget nih waktunya udah habis. Kalau gitu gimana Iya, kalau aduh. kita dokumentasi? Jadi teman-teman nih tolong on cam ya. Kapan lagi foto sama artis teman-teman? Oh, Ini iya. banget. Jangan kayak gitu. Ini Ayo. lucu banget nih. Artis. Pada udah pose duluan nih. Belum disuruh udah pose Udah, duluan. Kita pose ya, pose udah ya. pesen duluan ya. Kan siapa sih yang nggak mau gitu loh foto Buset tuh. sama Ada yang pakai background KTP lagi tuh, ada yang pakai background KTP. Bilang biru, berarti kelahiran genap gitu. Aduh. Wait. Sebentar, guys. Oke. Ya, kita foto ya. Ya, pose. Kita Rame ya, aku baru sadar. Aduh, aku jadi malu. Wait. Aku harus terlihat sedikit oke Ya, gitu. siap-siap dulu, Rambutku harus terlihat sedikit oke gitu. Teman-teman, rapin rambut dulu, jangan buru-buru. Teman-teman, rapin rambut dulu. Nanti malas banget kalau mau nge-repostnya kalau misalnya rambut kita agak kurang oke gitu. Kalau Aku bisa yang ngebayang, nyekernya pas kita lagi aib gitu kan. aku bisa merasakannya. Iya, aduh sad banget sih itu nggak bisa Waduh, itu di-repost. termalesin sih. Kan benar kan rambutku seperti ada rambut jambul apa katulis. Jangan lupa Oke, posting. wes, dah ganteng, dah cakep semua wes. Ada yang masih jalan dong. Ada yang masih jalan tuh. Sabar. Oke. Udah pada siap belum nih? Ada yang masih jalan. Ada Udah yang pada nyuci siap piring nggak? belum? Ada yang nyuci piring nggak nih? Siap. Ayo kami Ciko itu Kak. Oke.
Kita hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. Coba kayak terakhir kita ikutin gerakan ini nih. Dari kayu nih, begini-begini ya. Iya, semuanya pada begini nih. Apa artinya? Bikin gerakan. Setahu ini Masa baru nih. 1, Ini kayak kayak anime. agak wibu setahu aku. Ih, seru banget yang berdua, sumpah. Yang berdua seru banget kayak gini. Oke. Lagi nggak? Sekali lagi. Lagi nggak, Kak? Ada ini nggak sih? Masa SMPD? Gimana ya? Nggak ada apa gitu. Nggak ada lagi. Miss Dinar gitu, nggak ada gitu ya. Gini Nggak ada nih. gitu-gitunya ya. Ya, ini berarti jadi posenya SMPD. Biasa Miss Dinar gimana itunya? Oke, begini kali ya. Oh, iya, Pak. Akhir. Nah, itu apa itu? Begini ya? M yang agak dipaksakan sih ini, nggak apa-apa sih. Ya, boleh. Oke, 1, 2, 3. Yeay, oke. Kak Wandi seru banget deh. Iya, seneng deh. Bisa ngobrol-ngobrol bareng Kak Wandi. Oh, thank you. Benar banget. Thank you. Tapi kita grogi juga loh. Kenapa? Kita Gimana? grogi juga loh. Aku jauh lebih grogi. Ini kalian nggak tahu nih. Aku terlihat senyum-senyum di sini, tapi di belakang kayak apa yang harus lakukan gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Wandi atas sharingnya. Ya, sama-sama. Untuk yang udah nyanyi juga dan waktunya bersama sahabat Miss Dinar se-Indonesia. Puji Tuhan, thank you udah bisa Iya. ikut nemenin teman-teman Miss Dinar se-Indonesia. Waduh, dari Sabang sampai Merauke, Aceh yang belum ada nih. Kalau misalnya Cilegon udahlah ya kan, udah ada ya kan, sudah cukup mewakili sepertinya. Aceh harusnya ada nih. Ya nih, terima kasih banyak ya Kak sekali lagi buat waktu dan kebersamaannya nih selama waktu ini. Nah, aku juga mau makasih nih secara pribadi ke Kakak karena dari tadi yang Kakak ngebahas soal musisi ya, jujur aku termotivasi loh ini. Wah, Sun ya Alin ya. Puji Tuhan. Ayo. Boleh sharing-sharing di luar ini, boleh kok. Aku menerima DM. Iya. Aku menerima curhat DM juga kok. Kadang-kadang kalau jempolku kuat. Akun-nya di bawah ini ya Kak gitu. Sharing. Aku dapat privilege nggak Kak? Kan MC nih. Aku dapat privilege. Kan MC nih. Enggak lah. Semua rata, semua punya privilege, semua punya kesempatan. Udah ada yang DM tuh. Nanti aku cek ya. Oke, makasih banyak ya Kak Wandi. Sampai jumpa Kak di lain kesempatan. Thank you. Thank you. God bless you. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Live ya. Ya Kak, makasih Kak. Makasih Kak. Oke. Udah nih, kita lanjut nih ya ke itu kayaknya ada yang heboh banget. Udah nggak sabar banget ikutnya sama acara selanjutnya nih. Masih ada lagi nih, jangan kabur dulu ya Masih teman-teman. ada. Dan kebetulan acara selanjutnya ini kayaknya yang paling ditunggu-tunggu nih. Apa tuh, Lin? Ya, pengumuman pemenang lomba dong. Apalagi loh, Michiko. Oh, iya, sampai lupa loh karena ngobrolnya saking asiknya ya sama Kak Wandi tadi. Ya, Gimana bener nih? banget. Udah deg-degan belum nih dengan pengumuman lomba? Deg-degan dong. Ayo. Oh ya, sebelum itu kita mau kasih informasi dikit dulu nih. Jadi nanti bagi para pemenang yang akan mendapatkan sertifikat, nanti bakal dikirimin melalui email. Tapi yang belum menang jangan khawatir ya, karena kalian semua bakal kebagian sertifikat kok. Lalu bagi para pemenang nanti juga bakal dihubungi oleh panitia ke PIC yang terdaftar untuk ngeklaim hadiahnya ya. Bener banget nih.
Kalau gitu daripada lama-lama kita mau tahu nih, juri dari setiap lomba tuh siapa aja sih, Michiko? Siapa tuh, Lin? Nggak tahu sih jujur. Nah, untuk lomba paduan suara nih, jurinya adalah Romo Angki. Romo Angki Pakera. Dan untuk lomba koreografi tim song ada Suster Yuliana Margareta Osu. Dan untuk lomba film pendek ada Romo Surya Awangga SJ. Nah, Oke. Tadi kayaknya Suster Yuli juga sempat naik ya ke Zoom meeting ini. iya. Gimana udah pada nggak sabar kan? Aku sih ini ikutan deg-degan nih. Daripada lama-lama, kayaknya kita mendingan langsung aja nih kita dengar